Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukrulillah wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita syukuri semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekeluarga sampai hari ini. Tentunya minimal dengan mengucapkan kalimat tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita secara berjamaah. Bersama-sama mari kita ucapkan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan semua majelis channel YouTube Taman Surga ini termasuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat sebagai pencinta Rasulullah yang senantiasa bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga besok kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah dengan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah keajaiban sholawat yang sangat luar biasa judulnya pada hari ini, yaitu ketika kita tak mampu lagi menahan beban hidup dan masalah, apa yang harus dilakukan? Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih menarik dan lebih dalam lagi, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin selalu mendapatkan updatean video-video yang kami update, Anda bisa menekan tombol subscribe, kemudian menekan tombol lonceng di sebelah atas, atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan insya Allah tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda, karena telah membantu mensubscribe channel YouTube Taman Surga. Kepada yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan senantiasa sekeluarga diberikan kecukupan, keberlimpahan, kesehatan, keimanan, ketakwaan, dan juga kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi daripada kemarin. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ketika saat ini badai corona sedang melanda semua penjuru dunia, termasuk di negara kita, negara Indonesia, disadari atau tidak disadari, berpengaruh kepada perekonomian negara, baik itu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, gesekan yang paling terjadi adalah berada di kalangan bawah dan menengah. Jadi, mungkin kita melihat bahwa sebagai contoh ya, Bu Siti adalah seorang pedagang yang biasanya berdagang gorengan. Di mana berdagangnya? Dia berdagang di sekolah, di SD, di dekat rumahnya, dia berdagang di sana. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk meliburkan sekolah, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumahnya masing-masing, maka secara otomatis selama 1 bulan ini, Bu Siti tadi tidak bisa beraktivitas untuk bekerja, untuk berjualan gorengan di sekolah. Secara duniawi, maka omsetnya menurun, penghasilannya menjadi hilang. Sehingga Bu Siti tadi harus berputar otak bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
lewat cara ikhtiarnya yang bagaimana tadi. Kemudian kita juga melihat kepada orang lain. Mungkin kita melihat di kampung kita, tetangga kita, di daerah kita ada orang yang kita lihat kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya bagus-bagus, rumahnya juga tingkat bagus, ada kolam renangnya. Dia punya usahanya adalah transportasi, punya banyak bis. Nah, pertanyaannya, hidup ini seperti sawang sinawang, sahabat, karena kita melihat dia senantiasa berkecukupan, tetapi pada dasarnya ternyata mobil-mobil yang dia beli itu ternyata dibeli, ada juga yang dibeli dengan cara berhutang. Meskipun ada pemilik pengusaha transportasi lain yang membelinya dengan kontan dan tidak terpengaruh dengan corona ini. Nah, bagi pengusaha tadi yang memulai bisnisnya, yang memutar roda bisnis transportasi dengan bis tadi dengan cara berhutang, maka setiap bulannya dia harus menanggung angsuran hutang. Kalau mungkin kita, angsurannya mungkin hanya ratusan ribuan, jutaan. Ini kalau yang punya hutangnya adalah pemilik bis, bisa jadi setorannya itu minimal puluhan juta atau bahkan mungkin sampai ratusan juta setiap bulan yang harus disetorkan. Kalau bisnya banyak yang tidak jalan, banyak yang tidak beroperasi, otomatis penghasilannya berkurang, pemasukannya berkurang, sehingga ketika dia mau membayarkan angsurannya bis-bis tadi kan rezekinya kemudian berkurang dan mengalami kekurangan. Nah, termasuk juga orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik yang tadinya bekerja karena ada corona ini kemudian dirumahkan, ada yang tidak bekerja lagi dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketika kita tidak mampu lagi menahan beban hidup dan masalah yang sangat berat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa mengubah keadaan ini? Di sini disampaikan bahwa ternyata tidak ada sesuatu manusia pun yang ada di dunia ini yang bisa mengubah dirinya. Bahkan kita mengetahui dalam kisah kita Islam ya, ada nabi yang bahkan tidak bisa merubah ayahnya supaya beriman kepada Allah. Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga nabi yang tidak bisa merubah anaknya supaya beriman kepada Allah. Nabi siapa ini? Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga nabi yang tidak bisa merubah istrinya supaya mau beriman kepada Allah. Siapa ini? Ini adalah istrinya dari Nabi Lut alaihissalam. Dan ada juga seorang nabi yang bahkan tidak bisa merubah pamannya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pengalaman Islam kita telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya sudah sangat komplit, contohnya sudah sangat lengkap. Bahwa kita ini tidak bisa merubah orang lain, tidak bisa merubah anak kita, tidak bisa merubah pasangan kita, tidak bisa merubah orang tua kita, karyawan kita, dan sebagainya. Termasuk Nabi itu tidak bisa. Termasuk kita mau merubah diri kita sekarang ini, kita ini tidak bisa. Yang bisa mengubah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus tahu dasar kita yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada kita, tidak ada yang bisa memberi hidayah kepada kita, dan tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ini memberi petunjuk, memberi hidayah, memberikan pertolongan kepada yang dikehendakinya. Oleh karena itu, mari senantiasa berdoa supaya kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk, diberi hidayah, dan juga dibantu dituntaskan permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.
Jadi Allah ini tahu kita ini diberi petunjuk mau atau tidak, ini tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, yakinlah, di dalam surat Ali Imran ayat 109, Allah berfirman, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Oleh karena itu, saudara-saudara, barang siapa yang hari ini sedang mengalami kesempitan, sedang diberi masalah yang berat, sedang diberi beban yang berat, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita memohon, tempat kita meminta, tempat kita berdoa, dan menggantungkan semua harapan. Oleh karena itu, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita senantiasa beriman, bertakwa kepada Allah. Cara kita untuk bergantung kepada Allah adalah salah satunya dengan cara mematuhi perintah Allah. Salah satu perintah Allah itu adalah perintah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Oleh karena itu, sahabat channel YouTube Taman Surga, membaca solawat, mendawamkan bersolawat, berzikir menggunakan solawat, baik itu membaca solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, atau solawat Sajaratun Nuqut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau solawat Ibrahimiyah dan sebagainya. Membaca solawat adalah kegiatan kita, hal yang kita lakukan yang dasarnya adalah untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah tak mampu lagi menahan beban hidup dan masalah, yakinlah hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah tempat kita memohon dan berdoa. Dan cara kita adalah salah satunya dengan cara mengikuti perintah Allah. Salah satu perintah Allah adalah bersolawat. Oleh karena itu, mari minimal dalam satu hari bacalah solawat minimal 1000 kali. Mudah-mudahan semua masalah kita akan diselesaikan oleh Allah, rezeki kita akan diluaskan oleh Allah, dan semua beban kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nasuhul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, di situ disebutkan pada bab takwa dan dunia. Al-A'mash atau Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang modalnya kekayaannya berupa takwa, maka semua lisan tak akan ada yang mampu untuk menggambarkan keuntungan dalam agamanya. Dan barang siapa yang modal kekayaannya berupa dunia, maka semua lisan tak akan ada yang mampu untuk menggambarkan kerugian dalam agamanya. Oleh karena itu, menjadi orang yang bertakwa, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, itu adalah sebuah cara, sebuah jalan yang harus kita pegang, yang harus kita jalani, supaya kita mendapatkan petunjuk, supaya kita mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah solawat bisa menjadi cara, bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah saudara-saudara, doa-doa kita yang dipanjatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa menggunakan solawat, tanpa diawali atau diakhiri atau dibersamai dengan solawat, maka doa kita tidak akan diterima atau terhenti di antara langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terangkum dalam kitab Imam Tirmidzi, Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi
Sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un, tiada sesuatu pun darinya yang dapat naik sebelum hatta yusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sebelum engkau membaca sholawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Mari sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersolawat, mudah-mudahan semua doa kita diampuni, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa diampuni dan semua masalah diselesaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.